Ini adalah pegangan baterai atau battery holder punya Sakura D5. Holder ini cuma cocok atau cuma bisa dipasang baterai hard case yang shorty atau yang pendek seperti ini. Baterai hard case itu maksudnya yang casing luarnya itu dari plastik keras, cukup tebal dan berbentuk kotak yang rapi. Kalau soft case itu yang pembungkus luarnya cuma plastik tipis aja yang elastis. Baterai soft case tidak bisa dipasang di holder bawaan Sakura D5 karena ukurannya cenderung lebih panjang. Sebagai info, untuk ukuran baterai hard case shorty atau short pack adalah seperti yang terlihat di layar berikut. Panjangnya itu 95 mm dengan variasi kurang lebih 2 mm kalau beda merek. Jadi beda merek itu bisa lebih panjang kurang lebih 2 mm. Kalau yang hard case ukuran normal itu panjangnya kurang lebih 140 mm. Yang jadi kendala baterai jenis short pack seperti ini umumnya lebih mahal bro kalau dibandingkan dengan baterai hard case yang ukuran normal. Walaupun kapasitasnya lebih kecil tapi lebih mahal karena mungkin dimaksimalkan ukurannya biar lebih bisa padat dan bisa masuk ke casing yang lebih kecil kali ya. Cuma ya dari segi harga kalau dibandingin, apalagi kalau dibandingin sama yang soft case ya beda harganya lumayan bro, lumayan mahal maksudnya. Nah, melanjutkan seri Sakura D5 termurah, tentu saja jadinya nggak murah ya kalau kita pakai baterai yang jenis short pack. Oleh karena itu di video ini Om Teddy akan share cara modifikasi tempat baterai Sakura D5 biar kita bisa pasang baterai soft case yang jauh lebih terjangkau. Saya desain tempat baterai seperti ini 3D print, tapi kamu juga bisa buat dari papan PCB, mika atau ya semacamnya lah. Tinggal dipotong aja sesuai kebutuhan, gampang kok. Paling nggak video ini bisa kasih kamu ide lah. Tapi kalau kamu mau 3D print, kamu bisa download filenya secara gratis di Thingiverse, nanti tinggal di print sendiri atau bisa juga lewat jasa 3D print yang banyak tersedia di toko online. Ini saya desain ada beberapa lubang dan ini ada pengganjal kiri dan kanannya. Tinggal disesuaikan saja dengan panjang baterai yang mau dipakai. Setelah itu pengganjal dibaut pakai ukuran M2 x 10 mm. Kalau masih agak kurang rapat kiri kanannya atau kurang pas ya tinggal tempel aja double tape yang agak tebal untuk ganjel di baterainya. Ini adalah pengganjal agar baterai nggak lari ke belakang. Ya setelah itu tinggal dipasang aja di sesi Sakura D5 seperti pasang holder baterai bawaannya. Untuk memegang baterai bisa pakai velcro. Ini contoh saat dipasang baterai 2S soft case. Kita juga masih bisa pakai baterai 3S yang lebih tebal. Baterai 2S itu yang memiliki tegangan 7,4 volt. Kalau 3S itu yang memiliki tegangan 11,1 volt. Sebagai info, kalau di RC Drift biasanya kita maksimal cuma pakai baterai 2S saja. Tapi baterai 2S dengan nilai C rating yang tinggi dan biasanya ditambah menggunakan ESC yang memiliki turbo agar power bandwidth-nya itu lebar. Semakin tinggi si rating baterai, semakin besar pula arus yang bisa dialirkan oleh baterai dan baterai kerja lebih dingin atau lebih adem. Kalau RC Drift pakai 3S agak sulit dikendalikan atau akan sulit untuk mendapatkan traksi di putaran bawahnya. Lebih detail soal ini akan dibahas di video panduan RC Drift untuk pemula. Ini biar velcro nggak lari ke kiri ke kanan, bisa juga diganjel pakai baut M2 ukuran ya secukupnya lah 6 mm kayaknya cukup. Ini nggak harus sih, cuma ya opsi aja. Dengan tempat baterai yang ini kalau kita mau pakai baterai yang short pack juga masih bisa. Saya buat pengganjal tambahan seperti ini. Tinggal dipasang aja di atas pengganjal yang kecil. Saya juga buat pengganjal agar baterainya nggak lari ke depan seperti ini. Ada dua bagian, tinggal dibaut saja pakai baut ukuran M2 x 15 mm. Ini terlihat kurang rapi karena saya cetak pakai nozzle yang ukuran besar. Setelah itu kita tempel ke chassis pakai double tape seperti berikut. Dan untuk mengunci penahannya, saya pakai velcro kecil seperti ini. Untuk menahan bagian atas kamu bisa pakai busa kecil yang ditempel di bawah upper deck. Tapi kalau saya sih nggak pakai. Karena RC Drift kan nggak ada loncat-loncatnya ya, paling maksimal hanya squat aja. Untuk pasang dan lepas baterai tinggal digeser-geser aja. Dan kalau mau pakai baterai yang soft case ya tinggal dicopot lagi aja penahan kiri kanan yang besar yang tadi.
Alternatif lain untuk hemat kalau nggak mau modifikasi papan holder baterai, kita bisa pakai baterai 18650 yang high discharge untuk vape biasanya. Lalu tinggal dimasukin ke box yang ukurannya sama dengan baterai shortpack. Jadi kita masih bisa pakai holder baterai bawaan Sakura D5-nya. Box ini juga hasil 3D print, link ada di deskripsi. Tapi ya ada efek sampingnya lah pakai baterai 18650. Tenaganya nggak akan terlalu besar. Baterai vape dengan output 50 ampere itu memiliki tenaga yang kurang lebih sama dengan baterai LiPo 2600 mAh dengan si rating 19C. Tapi kalau untuk pemula atau untuk latihan saya rasa sih udah cukup ya. Sebagai contoh ini saya lagi pasang ESC brushless KRC daya 120 ampere dengan timing turbo di 30 derajat yang disambung dengan motor Akuvance Luxon BS Dual yang diatur dengan timing 20 derajat. Jadi total timingnya itu 50 derajat dari maksimum 60 derajat yang bisa dihandle oleh motor. Jadi intinya sih pengaturan timingnya cukup tinggi. Walau begitu saat saya pakai baterai 18650 masih lumayan bisa ngangkat combo ESC dan motornya. Lumayan ya, tapi tetap nggak maksimal. Tetap terasa kurang bertenaga kalau dibandingkan saat pakai baterai LiPo dengan 70C ke atas. Tapi yang penting sih turbonya masih bisa on dan juga remnya masih pakem. Untuk penjelasan timing turbo dan juga motor ini kalau sempat nanti saya buatin video khususnya. Kalau kamu mau pakai baterai 18650 pastikan beli yang high discharge, beli yang output arusnya 40 ampere ke atas. Saya sudah coba merek Basen dan BCATP dan keduanya cukup bagus. Contoh link pembelian ada di deskripsi. Jangan pakai baterai 18650 yang bekas laptop ya. Gak akan kuat untuk jalankan ESC brushless. Sedangkan untuk cara rakitnya cari saja tutorial di YouTube, ketik cara rakit baterai 2S18650. Anyway, untuk penahan depannya ada yang versi panjang, tapi ada juga yang versi pendek seperti ini kalau seandainya space-nya sempit. Ini saya sudah coba beberapa minggu dan cukup kuat menahan baterai. Seperti biasa, kalau kamu punya 3D printer lalu mau jualan hasil 3D print tempat baterai atau baterai box di atas, silakan aja, saya nggak masalah, asal jangan jual desain atau filenya aja. Terima kasih banyak yang sudah nonton, semoga berguna untuk seseorang. Om Teddy sign out.